Pernahkah kalian merasa sungkan ketika berkonsultasi dengan dosen pembimbing? Nah, bagaimana caranya agar hal itu tidak terjadi dan skripsi kamu, tugas, tesis, disertasi bisa terselesaikan dengan baik? Ikuti terus channel ini, ikuti video ini. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada para pejuang skripsi ya di channel Tirta Musitama ini. Di channel ini kita belajar ya membantu Anda untuk sukses belajar di perguruan tinggi. Dengan saya Tirta Musitama yang berbagi, saya tidak berniat ya selalu menggurui Anda semuanya. Nah, yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Channel ini berkembang karena kontribusi kalian semuanya, Anda semuanya ya, sehingga bisa banyak pertanyaan, masukan, sehingga saya bisa membuat konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, topik kita kali ini adalah bagaimana cara menghilangkan sungkan ya saat konsultasi. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi mungkin ya kalian melihat bahwa dosen pasti senior, ya, lebih tahu, ya, minimal S2, bahkan doktor, bahkan guru besar atau profesor. Tentu ada sosok yang kita hormati ya, yang kalian hormati, yang kalian respect secara keilmuan, secara pribadi, secara hubungan sosial ya, dan karena sebagai guru ya kita harus respect kepada dosen pembimbing kita. Nah, seringkali beliau ini juga banyak kegiatan, banyak aktivitas. Mungkin kalau beliau juga menjabat struktural di kampus atau kegiatan publik di luar. Jadi intinya sibuk deh gitu ya. Nah, namun demikian Anda sebagai mahasiswa punya kepentingan kan bahwa skripsinya harus selesai. Gimana caranya? Ya, biar nggak sungkan gitu ya. Nah, ada beberapa tips ini ya. Ada 5 nih. Yang pertama adalah mari kita kenali dosen pembimbing dengan baik. Mengenal dosen pembimbing itu tidak hanya sekedar kenal namanya, tahu namanya, itu hanya tahu namanya siapa gitu ya. Oh, pembimbing saya Prof. Tirta Musitama gitu ya. Tetapi coba, nah, sosok pembimbing ini mungkin bidang ilmunya apa? Tentu kalau bidang ilmu sudah terkait dengan topik skripsi ya, jadi mungkin kalian sudah tahu. Tapi apa misalnya karya-karya ilmiahnya, penelitian tentang apa, pengabdian masyarakatnya apa, mungkin juga aktivitas-aktivitas lain di luar kedosenan, mungkin apakah di publik, aktivitas di asosiasi keilmuan, karya-karyanya ya. Mungkin kalau saya termasuk punya channel YouTube gini, punya nggak dosen pembimbing channel YouTube gitu ya, misalnya gitu. Kenali dengan baik ya, nggak ada salahnya gitu ya. Semuanya adalah bermaksud untuk hal yang baik. Ya, kalau nggak kenal katanya nggak sayang gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah selalu berusaha menyampaikan secara terbuka dan jujur terkait dengan konsultasi, terkait dengan jadwal, terkait dengan bagaimana berkomunikasi, medianya apa, sampaikan dengan baik. Prof atau Bapak Ibu pembimbing yang saya hormati, bagaimana cara saya bisa berkomunikasi dengan Bapak, dengan Ibu yang baik gitu ya. Media apa yang harus saya gunakan, pukul berapa sebaiknya, apakah lisan, apakah tertulis, apakah saya harus bertemu dengan Bapak Ibu. Sampaikan ya. Karena apa? Tidak semua orang bisa membaca pikiran kita, maunya kita, apalagi maunya hati kita ya yang kita rasakan, kan belum tentu. Jadi lebih baik diungkapkan secara terbuka dan jujur. Setelah itu nanti akan kita lihat bagaimana reaksi dari pembimbing kita. Dari situ kita saring, kita negosiasi, kita ngobrol gitu ya dengan pembimbing kita untuk akhirnya ketemu nih, ya, sepakat bahwa oh cara komunikasinya begini, ketemu saya tiap berapa hari atau berapa minggu atau mungkin jangan berapa bulan ya, kelamaan ya, berapa minggu sekali gitu ya. Di mana tentu dengan tetap ya menjaga aturan-aturan ya etika akademik. Itu harus kita jaga, kita junjung tinggi. Nah, kemudian yang ketiga adalah berpikir positif terhadap dosen. Selalu kita berpikir positifnya, kenapa? Mindset kita nih kita pikir bahwa skripsi selesai. Itu penting yang pertama. Skripsi selesai karena juga dibimbing oleh dosen. Berpikir positifnya ya, bahwa dosen punya aktivitas, punya kesibukan, punya tugas-tugas, tetapi beliau juga akan membaca, ya, memberikan masukan-masukan terhadap draft-draft kita. Nah, kalau kita berpikir positif kepada dosen kita enak gitu. Jadi rasanya tuh kita nggak apa ya, nggak tertekan, nggak stres gitu. Nah, tinggal kalau tadi sudah komunikasinya sudah baik, pertanyaan dengan jujur, terbuka. Nah, kalau kita berpikir positif, makin ketemu, ya kan?
Tinggal nanti kalau misalnya seminggu belum direspon, tanyakan lagi. Minggu kedua belum direspon, tanyakan lagi gitu ya. Ya. Misalnya juga terkait dengan substansi. Kalau misalnya nih dosennya marah atau dosen memberikan komentar-komentar yang tajam terhadap draft kita, itu wajar. Kita nggak boleh baper ya. Nih kamu nih ya, yang di ujung sana tuh, yang lagi lihat. Ya, jangan baper gitu ya. Jadi biasa saja berpikir positif bahwa itu untuk kebaikan kita, untuk peningkatan kualitas dari draft skripsi, tesis, bahkan disertasi kita. Nah, ini penting sekali. Tidak ada ya dosen yang mau menghambat kalian gitu. Enggak. Itu menurut saya nggak penting banget gitu ya. Rugi kalau seperti itu. Nah, yang keempat apa? Dari sisi mahasiswa harus mengerjakan tugas dengan baik. Apa yang diminta oleh dosen pembimbing harus dikerjakan dengan baik. Kalau dikerjakan dengan baik apa yang diminta, bahkan mengerjakan lebih gitu ya, memberikan kualitas yang lebih bagus, tentu kita nggak akan sungkan kalau ketemu dengan dosen pembimbing. Karena kita datang bertemu dengan beliau, ataukah mengirimkan email, ya, ataukah menyampaikan draftnya di meja beliau atau ruangan beliau, itu dengan percaya diri dan sudah mengerjakan PR-PR kita, mengerjakan apa yang diminta oleh dosen. Arahan-arahannya apa? Ingat ya, karena kesuksesan Anda menjadi seorang sarjana, menjadi seorang magister, menjadi seorang doktor, itu adalah kesuksesan dari kedua belah pihak. Nah, makanya kalau Anda nggak mengerjakan tugas, tentu bisa saja Anda sungkan. Karena ditanyakan, ini Anda belum kerjain, ditanyakan itu, saya lupa. Gitu. Bagaimana? Nah, inilah sumber-sumber hal yang mungkin membuat Anda sungkan ketemu pembimbing. Ya, tidak hanya kita misalnya dalam tanda kutip, mohon maaf, menyalahkan dosen yang super sibuk gitu ya. Saya yakin nih, ini ingat ya, dosen yang sibuk itu pasti pandai mengatur waktu. Kalau sudah pandai mengatur waktu, skripsi kalian tidak akan terbengkalai. Yakinlah, ya, tesis Anda, disertasi Anda tidak terbengkalai. Yang penting berpikir positif kepada dosen, kontak terus secara terbuka dan jujur, sampaikan apa adanya, mohon masukan, arahannya seperti apa, progresnya seperti apa, karena kita yang butuh. Kita dorong terus gitu ya. Kita komunikasi yang baik dan kita kerjakan tugas kita dengan baik. Itu yang menjadi hal yang penting. Nah, hal yang terakhir sebelum saya sampaikan hal yang terakhir, kalau kalian semua melihat bahwa video ini bernilai, bermanfaat, silahkan ya tekan tombol like. Oke, yang belum subscribe juga jangan lupa subscribe ya. Nah, sekarang apa yang terakhir? Yang kelima adalah harus dipahami mindset kita ya, bahwa dosen dan mahasiswa itu dalam satu perahu, harus sinergis. Tidak ada dosen yang ingin mahasiswanya nggak lulus, masa bimbingannya nggak lulus gitu ya. Di sini ada kepentingan dosen, ada kepentingan mahasiswa. Nah, selama ini ketemu ya, insya Allah akan lancar. Jangan pernah berpikir gitu bahwa wah ini dosennya lama banget ngasih koreksian, kayaknya menghambat saya nih. Saya mungkin harus nambah waktunya, harus bayar lagi mungkin SPP-nya dan lain-lain. Enggak kayak gitu. Dicari di mana sinergi itu. Ya. Karena dosen harus mengisi beban kerja dosen juga, apalagi kalau sudah sertifikasi dosen ya, itu membimbing mahasiswa baik S1, S2, S3 itu merupakan salah satu kewajiban tugas mulianya dosen. Nah, tinggal dicari ketemunya. Seperti apa? Oke? Nah, itu tadi ya, teman-teman. Tips ya, agar kalian hilang rasa sungkannya ketika bertemu dengan dosen berkonsultasi. Nah, bagaimana? Kalau ada komentar, pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar video ini ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan juga disampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan patah semangat. Jangan menyerah, pantang menyerah. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Sampai ketemu lagi dengan saya, Tirta Musitama. Terima kasih banyak.